Setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai tokoh anime, Marvel, mitologi terseksi, sekarang saatnya Mbak JT bertanya tentang seri yang memperkenalkan kamu kepada dunia karakter fiksi ini. Maka kemungkinan nama-nama berikut akan keluar dari mulut kamu: One Punch Man, Star Wars, Avengers, Pokemon, Warcraft, dan sebagainya. Hal ini mungkin karena terdapat karakter dan tokoh terkuat yang ditampilkan dalam semua universe tersebut yang memberi kita fantasi kekuatan overpower yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Masa kecil kita telah dipenuhi dengan pertempuran karakter terbaik di mana para karakter terus-menerus mencapai tingkat kekuatan baru untuk bertarung dan berhasil menggulingkan ancaman yang sangat kuat yang tampaknya benar-benar mustahil untuk diatasi. Fantasi kekuatan inilah yang telah membentuk gambaran kekuatan yang semua orang kaitkan dengan karakter fiksi ini. Nah, jika disandingkan di antara mereka semua, siapa sih yang paling kuat? Menurutmu apa juga? Banjiri kolom komen ya! Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya, gengs! Leaking. Setelah 3 bulan kejatuhan Burning Legion, Arthas kembali ke Lordaeron dari Kalimdor. Kembalinya Arthas dikarenakan oleh penguasaan 3 perwira Burning Legion terakhir yang tersisa di Azeroth, yaitu 3 bersaudara Dreadlord, Balnazzar, Forimatras, dan juga Deathrock. Arthas yang kembali tanpa diketahui oleh siapapun mengejutkan para Dreadlord, dan terutama disebabkan oleh klaim Arthas atas tata King of Lordaeron oleh dirinya. Kedatangan Arthas yang telah ditunggu oleh Kel'Thuzad dan Sylvanas memberitahukan bahwa seluruh Lordaeron akan dikuasainya. Lalu pada singkat ceritanya, Arthas sudah dikuasai oleh kekuatan jahat dalam dirinya, sehingga dia membunuh ayahnya sendiri ketika pulang dari pertempuran Azeroth dan mengambil pedang Forsworn lalu menjadi sosok Leaking. Karakter ini memiliki kekuatan yang fantastis akibat menyerap semua ilmu sihir dan dapat membangkitkan The Undead. Saitama. Ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Saitama. Meskipun ia sering menggunakan kekuatannya, namun kekuatan Saitama tidak berkurang sedikit pun dan Saitama tidak pernah merasa lelah sedikit pun. Ketika dirinya mulai bosan, maka ia dapat mengakhiri pertarungan kapanpun yang ia inginkan. Ia dapat langsung menghentikan pertarungan hanya dengan memberikan satu pukulan kepada lawannya. Pada intinya, Saitama dapat menggunakan kekuatannya kapanpun yang ia inginkan dan ia tidak pernah kehabisan kekuatannya. Kekuatan Saitama tidak terdapat hanya pada kepalan tangannya saja, namun kekuatan Saitama terdapat pada setiap bagian tubuhnya. Saitama memiliki kecepatan yang melebihi kecepatan Sonic, ninja tercepat dalam dunia One Punch Man yang dikenal memiliki kecepatan yang setara dengan suara. Behemoth. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana gambaran dari sosok Behemoth, iblis yang juga ada dalam kultur bangsa Eropa sejak zaman dulu. Namun, kalangan sejarawan meyakini bahwa Behemoth merupakan makhluk purba yang terkenal buas dan ganas meskipun tidak diketahui dari spesies apa. Dilansir mitologi, Behemoth disebut-sebut sebagai raja di daratan, terutama memimpin hewan-hewan buas di muka bumi. Keberadaan makhluk ini sudah dicari oleh banyak ilmuwan, filsuf, dan ahli agama sejak zaman dulu. Konsep akan Behemoth berbeda dengan iblis pada umumnya. Behemoth justru dipercaya oleh akademisi sebagai hewan purba yang masih tersisa di zaman Ayub pada kisah Perjanjian Lama. Dalam kepercayaan kuno, Behemoth dikaitkan dengan kekuatan tanpa tanding yang kadang juga dihubungkan dengan kesombongan. Mewtwo. Namun, Mewtwo bisa dibilang satu-satunya Pokemon yang tidak terlahir dari Arceus, melainkan dari manusia. Pokemon ini diciptakan dengan menggunakan DNA Mew dengan tujuan menjadikannya Pokemon paling kuat. DNA Mew itulah yang menjadikan Mewtwo menjadi sangat kuat, sebab DNA Mew disebut-sebut memiliki semua komponen genetik Pokemon yang membuatnya bisa mempelajari semua kemampuan Pokemon lain. Kemampuan utama Mewtwo ialah telepati, menangkal semua jurus spesial, dan menghapus ingatan makhluk lain. Godzilla. Bila mendengar kata Godzilla, sudah pasti dalam benak kalian yang tergambar adalah seekor monster yang berukuran sangat besar dengan bentuk seperti dinosaurus.
Godzilla, raja monster sendiri, menempati peringkat sebagai monster terkuat secara keseluruhan di waralaba. Sementara Godzilla telah menderita beberapa kekalahan di sana-sini, dia biasanya keluar sebagai pemenang dalam pertempurannya. Godzilla memiliki kemampuan seperti dewa, seperti kekuatan, daya tahan, dan proyeksi energi yang cukup tepat membuatnya hampir menjadi kekuatan tak terbendung yang harus diperhitungkan. Godzilla telah berada di sisi yang baik, yang buruk, dan terkadang di antaranya. Terlepas dari keselarasannya, kaiju khusus ini pasti akan membuat penonton terhibur selama beberapa dekade mendatang. Superman. Meskipun kekuatan Superman terkadang berbeda dari keinginan komikusnya, tapi ada dasar teori secara ilmu fisika yang tidak dapat terbantahkan, yakni tentang kecepatan cahaya. Diketahui bahwa Superman mampu terbang dengan kecepatan cahaya yang berarti sekitar 300.000 km per detik. Jika massa dari tangannya sekitar 300 gram dan bergerak dengan kecepatan cahaya, maka pukulannya akan memiliki kekuatan 190 kuadriliun joule. Penjelasan sederhana seberapa kuat 190 kuadriliun joule memiliki besaran kekuatan ini berarti setara dengan 45 megaton TNT atau 2.800 kali lebih kuat daripada bom nuklir Hiroshima Nagasaki. Yang menarik adalah melepaskan tinju dengan kekuatan sebesar itu sama dengan membakar kalori sebesar 45 triliun 400 miliar kalori atau setara dengan 80 miliar makanan burger Big Mac. Goku. Sampai saat ini, salah satu topik yang banyak diperdebatkan oleh para fans dari seri Dragon Ball Z adalah seberapa kuat kekuatan Goku. Tapi sepertinya perdebatan tersebut mulai memunculkan kesimpulan. Di situs Reddit, salah seorang fan Dragon Ball mencoba untuk menghitung seberapa jauh kekuatan Saiya Goku. Menurutnya, kekuatan resmi Saiya milik Goku berada di angka 8.618. Sebenarnya, topik perhitungan seberapa besar kekuatan karakter yang muncul di Dragon Ball Z ini dari kacamata para scouter pernah dibahas oleh seorang redditor bernama Summerflux yang membahas seluruh angka dari kekuatan level para karakter tersebut. Hal itu tentunya membuat para fans kemudian ramai membahas tentang kekuatan para karakter di seluruh seri Dragon Ball Z. Nah, ayo, jadi kekuatan siapa? Taruh di kolom komen ya, gengs. Kasih tahu juga alasannya. Jangan jawab Tuhan ya, karena kita juga tahu kok.